Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, in this video I wanna um, uh, explain or like storytelling about my visit company. Okay, we visit studio and its name is Material Dev. Okay. It's developed by developed no the owner is Mr. Hikaru. Okay, and his first client is get from uh, social media, so he uh, in first in first he record while learning when he was learning design, so he recorded himself. So when the video upload in social media and someone chat him about the price, when design like this, so like that, about the story big line like that be kayak. Dari opening dulu. Bisa mulai di start aja recordingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala bini'matillah. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonight, at the 10th of June 2026, we are completing our weekly assignment from Mr. Dedi, Honorable Mr. Dedi. And then about the assignment, or the title of this weekly assignment, about interviewing about the title about studio environment, which is correlated with our major, Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis, or Communication Visual Design. And we are here from TRMGB, class TRMGB, with our mentor, Mr. Hanif, and then with our honorable guest, Mr. Hikaru, which is the one that we will interview about this studio weekly assignment video assignment from Mr. Dedi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Kak Hikaru. Selamat malam. Insya Allah. Udah ini ya. Kita kayaknya di satu minggu ini semua mahasiswa satu jadwal gitu ya. Walaupun beda-beda hari-harinya, tapi udah aman gitu tugasnya. Selesai gitu ujiannya. Insya Allah. Kayaknya kemarin lihat videonya itu di Instagram Reels-nya. Baru buat kemarin. Oh, baru buat kemarin. Iya. Itu juga nyempetin waktu. Oh, tapi nggak ada disuruh ke sana juga ya, ke sini ya, ke Jonggol gitu. Maksudnya? Kayak ujiannya offline gitu. Berarti daring aja ya? Oh, ada. Ada. Nanti tanggal ini 13. Oh, 13. Ya, Kalau kita paling besok, Kamis Jumat. Oh, berarti. Oke. Seperti yang kita tahu, kalau Bang Hikaru ini, Kak Hikaru sudah sebenarnya satu angkatan juga sama mentor kami, Kak Hanif. Dan kita juga sudah lihat portofolio dari kakak
tingkat kita semua yang luar biasa dan terbukti sudah tembus ke studio-studio atau agensi di jauh dari Jonggol sini yang pastinya kompetensi dari mahasiswa Politeknik IDN ini terbukti gitu. Dan di sini kita memenuhi tugas dari Pak Dedi yang tiap minggu ada terus tugas barunya. Mungkin sekarang lagi ada jedanya karena lagi ujian aja. Kalau nggak ujian tugas lagi, tugas lagi. Nah, kebetulan tugasnya ini tentang interview environment lah. Gimana rasanya di agency studio yang kita ketahui sekarang. Kak Hikaru kan sekarang work from home ya dari agensi yang ada di Malaysia, dan kami sangat curious gitu, pengen tahu banget bagaimana sih environment di sana, dan kami yang masih tidak tahu atau masih meraba-raba gitu dan pengen mungkin dengan adanya tugas Pak Dedi ini bisa membuka wawasan kita dan mungkin tergambar flow-nya nanti setelah kita selesai sekarang semester 2 untuk melanjutkan magang dan lain-lain. Oke, mungkin di pertanyaan pertama buat posisinya Kak Hikaru ini di posisi apa sih? Sebagai apa? Oke. Untuk apa namanya? Untuk saat ini posisinya itu sebagai UI designer junior. Buat Jadi job ya, desk-nya apa aja tuh? ya buat job desk itu ya kayak biasa layaknya UI designer. Jadi biasanya itu kalau di kantor saya itu bikin ini, ya biasa tau lah kayak bikin desain untuk apa namanya, landing page, dashboard, sama mobile. Cuman kalau di kantor saya itu kebanyakan desainnya itu untuk keperluan ini, website sama dashboard. Itu dari semenjak masuk sudah berapa lama Kak di sana Kak? Kalau saya kan terima tanggal kalau nggak salah tuh 20, ya 20 Mei sampai sekarang tuh udah 2 tahun berarti. Masya Allah. Suka dukanya di selama bekerja nih di sebagai UI UX designer junior. Nah, suka dukanya itu banyak. Sukanya itu paling cuma remote ininya doang ya kalau bisa dibilang ya. Ente kerja di rumah, nggak perlu apa namanya, kayak bangun pagi atau macet-macetan buat berangkat kerja. Nah, yang dukanya itu yang biasa yang dilihat orang tuh malah lebih banyak sebenarnya, jujur aja. Kalian kenal ini nggak, Mas Angga nggak? Ini build with Eh, Angga bukan? bukan. Mas Angga angkatan ini, angkatan 1. Yang Madinah bukan? Bukan. Yang pakai Oh, berarti kacamata nggak kan? kenal ya? Oh iya bukan ya. Iya, pakai kacamata, betul. Yang suka naik sepeda itu. Takut Siapa? salah. Oh beda lagi ya? Bukan. Oh, bukan. Oh Dia bukan. kemarin itu baru lulus yang Mei itu, yang wisuda kemarin. Oh Nah, kebetulan saya sama dia itu eh, satu kantor sekarang ya. Jadi dia keterimanya itu pas tahun 2024, pas bulan iya 2024 awal tahun lah. Nah, itu saya sama dia udah lumayan ngerasain banyak ya untuk suka dukanya. Untuk sukanya itu seperti yang saya bilang tadi, ya ente kerja remote, nggak usah kemana-mana. Cuman dukanya kalau di kantor saya itu kan, kantor saya ini agensi itu nggak di, mereka nggak bilang kantornya itu agensi, jadi lebih ke software house gitu. hmm. Nah, kalau agensi itu kan biasanya kan proyeknya fokus ya, atau startup itu kan proyeknya fokus ke beberapa produk aja. Nah, cuman kalau software house itu kayak kantor saya itu proyek itu banyak biasanya dari macam-macam perusahaan. Nah, sedangkan di tim kita ini UI designer itu cuma 2. Nah, jadi dari atasan biasanya kita dikasih brief. Nah, briefnya itu biasanya nggak lengkap ya. Jadi benar-benar abu-abu banget. Kita dikasih brief dari atasan.
biasanya kan kalau kita belajar dari basic UI designer kan kita taunya oh nanti ada brief nanti dikasih tahu usernya siapa, backgroundnya apa, terus tujuan dari project ini apa. Nah, realitanya di perusahaan saya itu nggak ada kayak gitu. Jadi mereka benar-benar kayak, Mas, ini tolong buatin ini ya, apa namanya, landing page untuk contoh salah satu nama projectnya itu Scrut. Untuk Scrut warnanya ini, terus minta warnanya ini dah. Kalau bisa besok selesai ya. Ya udah gitu. Mepet Dan deadline itu ya. wah sangat. Jadi yang lebih parah lagi tuh biasanya dalam satu hari tuh kita udah ngerjain satu project, biasanya sampai 3, satu orang tuh 3 project sendiri. Kita harus nge-handle gimana style itu juga nggak boleh mirip sama AI. Jadi buat mungkin mas-mas yang sekarang lagi mulai mau menekuni ke depan ya, saya saranin coba ini kayak banyak-banyak explore desain dari Dribble atau Pinterest. Itu kan layoutnya kan ini ya agak 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 unik ya kalau bisa saya bilang ya. Iya, betul-betul. Sorry. Eh, itu coba kalian latihan buat dibuat ulang semirip mungkin nggak apa-apa. Karena itu bisa ningkatin tes kalian. Karena sekarang contohnya kasusnya kemarin itu dari atasan saya itu kalau misalnya kita ngedesain sesuai hierarki, pada sesuai hierarki loh. Itu udah gak diterima sekarang desainnya. Jadi Oh, pasti ditolak. Mereka minta desainnya ini nggak boleh mirip sama AI. Sedangkan AI kan padahal kita tahu sendiri AI itu kan sebenarnya belajar dari manusia kan. betul-betul. Mereka ngambil referensi dari manusia baru diterapin. Nah, cuman kalau di kantor anak kemarin tuh ada masalah. Jadi si bos saya itu nangkapnya apa namanya? Kita kita pada bikin sendiri. Cuman kita bakal kena tuduh kita pakai AI. Itu Oh, nanti biasanya kena marah kayak gitu. oke oke. Tapi kalau buat softwarenya tetap masih pakai Figma, Kak? Iya, pakai Figma. Cuman kalau ente ada apa namanya? Ada skill software lain tuh bagus. Cuman kalau Figma sekarang tuh udah lumayan bagus sih, jujur aja. Dari segala AI sama tools-toolsnya kan sekarang nambah-nambah terus tuh. Cuman nggak tahu Betul-betul. yang gratis tuh dapat juga apa enggak? Kalau kemarin kan dapat email dari ini ya, dari kampus IDN.ac. Itu sebenarnya bisa dimanfaatin buat ngaktifin fitur variabel. Tapi Ah, kemarin nggak dipakai sih. Padahal kan pakai fitur variabel bisa ini ya, dark mode, light mode. ya. Nah, Nah, jujur aja kalau fitur-fitur itu juga nggak kurang kepake deh kalau di nggak kepake juga. perusahaan ini. Iya, nggak malah nggak kepake sama sekali jujur aja. Kalau variabel kayak dark mode ke light mode itu. Karena eh, kalau bikin desain sistem itu kan lumayan lama ya. Sedangkan kita Iya, dikasih deadline itu sehari. lumayan iya, cuma kadang sehari, 2 hari. Biasanya tuh kalau lagi untung paling lama tuh paling seminggu. Seminggu pun itu udah harus jadi semua. Wah, tapi nggak Jadi, burn out, Kak? wah jangan ditanya kalau berat Mas. Ada itu pernah parahnya itu burnout hampir setahun. Wah, Itu bener-bener otak kayak nggak bisa nggak bisa ngasilin ide baru gitu loh. iya iya. Itu eh mau aneh Lihat kayak referensi pun kayak nggak ya terbentuk gitu ya? kayak kayak nggak ada rasa sama sekali gitu loh. Iya. Wah, apalagi ada Parah emang tuntutan kalau nggak boleh sama kayak AI. Tapi kalau nah, buat sekarang aman, nggak burn out gitu, masih aman kalau gitu. kalau sekarang kemarin tuh gara-gara ada ada promotion, ada pemutusan mau dilanjut kontrak apa enggak itu baru otak saya kena genjot lagi tuh buat ngasih ide baru. Ada pressure baru ya, aktif Ya ada lagi. pressure baru. Jadi salah satu biar otaknya kerja lagi itu harus ada pressure kan batin ya. Oh, Baru nanti keluar lagi.
Oke, tadi kan karena deadline-nya mepet, bahkan yang kita pelajari kayak variabel dan yang menarik tuh gini, UX kita kan belajar design thinking, kudu Hmm, riset segala macem. hmm. Itu berarti nggak kepake juga kak? Wah, nggak kepakai sama sekali udah. Kayak kemarin final project kita, wah ditanya risetnya apa ini, Oh, iya. sampelnya ngomong apa gimana gimana. Wah kalau tahu gitu berarti yang paling penting di sini imajinasi ya. Ya, imajinasi sama gimana cara kita bikin. Yang penting tuh ini sih, kayak kita tuh harus pinter-pinter nge-layout desain ya. Hmm. Kalau UX itu kita sebenarnya bisa nyontoh ke project yang udah ada gitu. Makanya kan saya bisa ngerjain itu cepet karena tinggal ngelihat produk yang udah jadi, tinggal ngikutin mereka, tapi desainnya dibedain. Oh, itu kebanyakan landing page-nya aja atau responsif? Responsif juga. Wah, deadline-nya Dashboard sehari. pun, wah iya, kadang setengah hari aja udah harus jadi. Tapi kalau Emang. deadline-nya ketinggalan, itu efeknya apa tuh? Apakah kepotong gaji atau gimana? Oh, potong gaji nggak, paling kena marah. Wah, Nah, benar dari benar benar. apa namanya? Dari atasan di grup nanti biasa kena marah-marah karena sebenarnya di kantor saya itu ada yang lebih sadis lagi. Itu biasanya yang lebih ente harus lebih kuat lagi mentalnya itu di divisi programmer. Itu lebih parah lagi. Mhm. Itu apalagi nah yang lebih yang salah satu suka dukanya di kantor saya juga nggak ada uang lembur. Wah, Jadi misal ya tengah malam apa proyeknya ini harus dikerjain sampai tengah malam, ya udah iya. kerjain aja tapi nggak ada uang lembur. Iya, berarti project base ya? Berarti eh iya bukan hitungannya jam. Wah, Iya, kayak ide ya udah nih. bulanan aja. Heeh. Nah, eh itu include sama prototipe-nya nggak Kak? Animasi antar Nah, screen gitu. kalau prototype itu enggak, tapi biasanya kita suruh bikin motion graphic ya, Lottie apa enggak Jitsi. Oh, Nah, tapi iya kalau itu iya. untungnya jarang-jarang kalau bikin Oh. animasinya. Jadi buat teman-teman juga skill motion graphic itu juga bisa dipakai, lumayan useful ya. Walaupun ya kayak simple-simple aja lah, itu lumayan useful. After Effect nggak disuruh kan? Maksudnya Adobe Family ini dipakai nggak Kak? Kalau kalau di kantor saya sih enggak sih. Cuman makanya paling ya itu ya Figma, Lottie terus Jitter udah gitu doang. Oh, tapi Nah, aku kebanyakan apa? nggak apa-apa lanjut lanjut. Tapi nah, karena workflow bisa dibilang workflow UI designer tuh sekarang tuh udah berubah ya. Jadi ente juga bisa mungkin tuh belajar ini prompting, prompting buat AI. Itu Oh, bakal ngebantu kerjaan ente juga nanti ke depannya. buat AI-nya spesifik atau bebas kayak Claude, Gemini gitu? Cloud itu yang paling bagus kan sekarang Cloud kan. Cloud, Hmm. Gemini itu bagus. Cuman kalau aneh pribadi untuk kerjaannya biasanya pakai Gemini sama ChatGPT. Itu biasanya cuman buat bikin apa? Minta buatin copywriting. Ah iya benar copywriting. Kalau kayak Framer, Webflow itu pernah pakai nggak atau ada disuruh harus pakai gitu nggak? Framer itu kalau di kerjaannya sih enggak ya kalau Framer. Cuman dulu waktu itu WordPress. Oh, WordPress itu masih WordPress. kepake. Tapi kalau Iya. Framer itu Framer Webflow itu belum. Soalnya kan kalau di kepala aneh ya, kalau desain yang enggak, maksudnya yang enggak kayak AI banget, yang begitu-begitu aja, itu Hmm. biasanya ketemunya di Framer gitu, yang scrollnya aneh Nah, apa segala macem. ya itu bisa. Nah, salah satu trik biar desain ente nggak apa ya namanya, nggak kayak AI, itu ente bikin apa namanya, belajar bikin mikro visual ya, mikro apa kayak aset-aset kecil itu loh, hiasan-hiasan itu, ngerti nggak? Oh, Jadi biasanya kan kalau desain yang bagus itu sebentar,
dia biasanya ada ciri khasnya sendiri gitu. Ada Mm-mm. untuk visual asetnya. Nah, itu kalau bisa belajar bikin kayak gitu. Sebentar. Mana ya contoh ya? Sebentar. Coba Nggak cari kerasa dulu. nih, udah 20 menit. Masa? Coba Iya. gimana ya? Eh, nah, nah, putar kamera. Putar kamera gimana ya? Tapi ini aman kan Kak? Nggak ada project yang perlu dikerjain nih, takutnya kita ganggu. Enggak. Sebenarnya ada, cuman besok pagi aja udah capek sekarang. Oke. Makasih Ini banyak kelihatan nggak? udah luangin waktunya. Oke, Kelihatan, Kelihatan kelihatan, nggak ya layar? kelihatan Nah, kelihatan. kelihatan. bikin kayak gini. Jadi ini namanya micro asetnya. Jadi bisa kalian pelajarin aja. Atau enggak latihannya itu ya kayak yang bilang tadi. Dibikinnya itu persis aja nggak apa-apa. Nanti kan secara nggak langsung tes desain nanti itu bakal bangun sendiri. Oh, itu kayak komponen saya kayak, kayak di Google Material gitu ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Hmm, oke. Nah, itu kan tadi teknikal lah yang kita harus miliki ya. Nah, Hmm. buat ngelamar itu kan pasti perlu bisa CV juga segala macam. Nah, itu dan carinya juga ya, cari market dari tempat magang atau loker. Nah, itu Nah, ada triknya nggak Kak dari Kak Hikaru sendiri? kalau dari anak pribadi dulu tuh karena anak tuh bisa dibilang lumayan beruntung ya karena dulu waktu itu masih Facebook tuh masih masih bisa diandalkan banget buat nyari kerja. Cuman kalau sekarang karena gempuran AI itu udah lumayan susah ya. Kalau anak saranin sih bisa ini apa namanya cari aja di platform kayak Glints gitu, Glints atau LinkedIn. Nah untuk CV-nya itu ente jangan pakai yang apa ya, yang CV-CV dulu itu loh yang ada fotonya terus layoutnya Oh, yang template banget. heeh. Sekarang pakai ini aja, kayak ATS friendly aja, yang benar-benar teks, yang gak ada desainnya sama sekali. Karena sekarang HR itu dia nge-screening nanti pakai mesin, udah jarang yang pakai pakai orang. Hmm, hmm, hmm. Sama di apa namanya tatanan informasi itu kalau bisa ente duluin pengalaman ente. Oh, Karena kan saya bakal ngelihat apa namanya, apa ya rulesnya ya, Pak? Pokoknya dari 3 detik pertama, gimana caranya narik, perhatian si HR kan. Nah, sedangkan hmm. HR itu nyari yang orang yang ada pengalaman biasanya. Nah, salah satu trik itu si informasi pengalaman itu taruh di awal, gitu sih. Waktu Kakak sendiri nulis di bagian CV-nya itu pengalamannya itu project tuh dihitung atau cuman masa kerja gitu? Kalau project sih enggak ya, cuman itu doang iya betul, apa, masa kerja. Jadi, Oh, masa kerja aja. pengalaman kerja tempat-tempat yang sebelumnya itu dimasukin. Kalau Dan project itu masuknya ke ini aja, masukin ke portfolio aja. hmm, apa kita harus bikin, oh ya selain CV, portfolio apa ada juga nih kan biasanya suka ada yang namanya tambahan cover letter gitu ya. Itu perlu bikin nggak? Cover letter itu kalau ente ngelamar lewat email, ya itu pasti wajib. Oh, mm-mm. Itu pasti harus ada ini, harus ada emang harus ada cover letter kecuali ente ngelamar lewat kayak aplikasi itu kayak Glints atau LinkedIn itu kayak nggak perlu deh. Oh, ada yang sekali klik juga biasanya dia cuma minta CV doang. Nah, Hmm. sama di bagian CV itu ada sertifikat nih. Kalau buat desainer tuh sertifikat penting banget nggak sih? Ya, ya sebenarnya penting nggak penting sih. Tapi kalau ente ada itu bisa jadi nilai plus. Kalau Kak Hikaru sendiri waktu itu CV-nya berarti full di experience atau di sertifikat juga banyak gitu? Sertifikat tuh aneh cuman ada 6 ya. Bentar. Eh, sertifikat. Bentar ya. Nah, coba buka CV-nya dulu. Lama nggak update juga CV. Soalnya kalau Eh, kemarin kita sertifikat
itu cuman dari e-course aja sih, kayak Skillful sama Coursera. Iya sama, aneh kalau dulu tuh sempat ngambil yang dari Decoding sama ini dah apa yang Buit Angga. Ya Build with Angga juga. Bentar. Ini kelihatan nggak? Oh, Kelihatan nggak aman? kelihatan. Nah, kayak gini CV-nya. Jadi ini nama, informasi kontaknya enter di awal. Nah, kalau dulu Ana ya ini bio-nya masih di awal sih. Cuman kalau bisa, kalau buat ente itu experience-nya itu dijadiin awal aja nggak apa-apa. Ini kayak gini aja kalau ATS friendly, bener-bener teks. Nah, Saya sempat skills. bikin CV CV yang ATS juga, cuman kayaknya kalau di Canva tuh saya nggak nemu ya template-nya, tapi kalau di online itu dia kayak ada ya custom gitu. Cuman biasanya bayar. Nah, kalau Kak Hikaru sendiri bikinnya gimana tuh? Eh, waktu itu bikinnya di mana ya? Oh iya, kalau itu ini alhamdulillah dikasih sama teman. Oh, Jadi ada apa? Rekan kerjaannya sebelumnya itu ngasih nih template CV ke aneh. oke. Nah, terakhir mungkin ya, udah mau ini juga. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngajuin, teman-teman TRMGB? Mungkin dari Ana ya Kak. Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Waalaikumsalam. Zarfan Haifa Kuswantoro. Jadi di sini Ana mau nanya, kan tadi kata kakak kan ada skill tambahan gitu kayak motion buat digital sama yang tadi lainnya. Mungkin selain skill motion itu soft skill yang harus kita kembangin selain itu apa aja Kak? Mungkin itu dari Ana. Jadi untuk skill-skill lain itu bisa kalian pelajarin itu salah satunya prompt engineer. Jadi kalian bisa belajar cara bikin prompt yang bagus karena kan kita juga perlu aset ya. Sedangkan aset-aset yang bagus biasanya kan kalau di website itu berbayar. Nah, kalau aneh pribadi caranya itu ngakalinnya ambil yang ada di Pinterest, nanti kita edit pakai AI. Jadi kan nanti dia berubah ini bentuknya. Sama ini problem solving. Kalian kalau misalnya nanti semisal salah satu atau kalian misalnya ambil nih dapat kerja kayak di software juga sama kayak aneh. Itu sebisa mungkin dari sekarang itu ngelatih namanya problem solving. Tapi coba dikasih waktu gitu. Misalnya suruh minta AI bikinin brief. Nah, kalian pasang stopwatch ataupun apa namanya kayak jam gitu. Tentuin maksimal misalnya sejam atau 2 jam gitu untuk bikin landing page tema apa. Nah, itu kalian apa namanya pas briefnya udah dikasih, kalian harus kerjain dengan waktu yang udah ditentuin. Itu bakal apa namanya bisa ngelatih ngasah problem solving sama kecepatan berpikir kalian nanti ya. Baik Kak, terima kasih. Dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Mungkin Mas Patin, Mas Arta, atau Mas Farhan, atau Mas Salman? Nggak ada. Kesempatan nih. Ketemu software ketemu Kak Hikaru nih. Hmm. Nah, Kayak apa namanya sarannya dari sekarang tuh mulai bikin ini aja sering update portfolio tapi kalau bisa desainnya itu jangan yang terlalu B aja gitu loh. Coba bikin stylenya kayak style dribble atau enggak ya kayak framer itu nggak apa-apa. Karena itu sekarang udah jadi nilai jual. mungkin terakhir Bang, Kak, woi kalau deadline-nya cepet, terus project-nya banyak terus, masih ngelakuin ini nggak, freelance atau job sampingan gitu ya, atas nama pribadi gitu, freelance? Soalnya kan, Kalau iya, nah kalau pengalamannya dulu waktu masih ngabdi itu masih aneh lakuin. Jadi ya ngabdi ya kerja ini sama freelance juga.
Tapi kalau sekarang Sekarang udah enggak. Otaknya udah mulai ngilu. soalnya saya lihat di bio itu kan antum bikin kayak mungkin mirip kayak software agency juga ya. Nah mungkin itu kirain saya masih berjalan gitu. Tahun kemarin masih jalan. Itu kan yang material dev itu waktu itu sebenarnya material dev itu waktu itu dibikin bareng temen kan. Cuman waktu itu temen pada minder duluan, pada kira kayak bubar-bubaran, ya udah aneh aja. Sampai sekarang sih masih lanjut sih. Nah, belum mau udah ngasilin. Alhamdulillah. Berarti tetap masih jalan lanjut ya material dev. Masih. Tapi nggak keteteran gitu sambil ngerjain Wah. job dari Keteteran tuh udah pasti. Cuman dulu yang penting tuh nanti kuncinya bisa nge-manage emosi aja. Karena aneh kan dulu kan apalagi waktu itu ngabdinya ini kan jadi guru asrama kan. Jadi ngurus-ngurus santri. Itu biasanya baru bisa tidur tuh jam 1, jam 1:30 baru bisa tidur. Terus bangun kalau guru asrama kan bangun jam 3 kan. Jam 3 bangun ngurus halaqah santri, tidur dulu, kalau udah selesai tidur dulu 30 menit baru ini lanjut lagi. Udah gitu terus. Wah. Cuman ya gitu rawan depresi. Tapi aman ya, aman. Wah, yang penting ada duitnya aja udah. Iya benar. Mungkin terakhir karena sisa 1 menit, mungkin pesan buat kami sebagai mahasiswa baru yang sebentar lagi, bukan mahasiswa baru sih, semester 2 yang bentar lagi mau cari tempat magang atau tempat kerja dari Kak Hikro. Mungkin ada pesan-pesannya? Kalau saran saya itu banyak explore, sama setiap proses explore kalian itu, belajar kalian tuh kalau bisa dijadiin konten aja. Itu kalau misalnya alhamdulillah misalnya rezekinya itu bisa jadi nyangkut klien. Karena cerita anak mulai karir ini juga waktu itu sering share di Facebook. Nah, itu ada orang ini tiba-tiba nawar harga desain yang anak bikin. Padahal anak nggak ada niatan jual kan, tapi si orang itu tetap nanya ini harganya berapa. Mulai dari situ anak mulai ini nekunin karir ini. Oke. Terima kasih banyak Kak Hikaru atas pesan-pesannya, dan kami jadi punya wawasan baru lagi, jadi punya gambaran bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk memasuki pasar market atau job market untuk memulai magang dan karir. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah ucapan, dan mohon maaf juga jika masih banyak kekurangan dari penyambutan atau tidak ada hadiah dan lain-lain. Semoga diberikan hadiah yang dilipat gandakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dilancarkan selalu ya, Bang, dengan padatnya proyek. Semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar terus. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Kak Hikaro atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak. Yo, sama-sama. Izin saya end ya. Yo.